Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Izinkan saya menyampaikan video pelaksanaan uji kinerja di SMP Negeri 4 Ulu Gabo yang saya laksanakan pada hari Rabu 4 Oktober 2022. Saya memperkenalkan diri, nama saya Rizky Nurale, guru SMP Negeri 4 Ulu Gabo. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 dan saya sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di SMP Negeri 4 Ulu Gabo, yaitu PPL 1 dan PPL 2, dan pada hari ini saya akan melaksanakan uji, yaitu pada hari ini hari Rabu 4 Oktober 2022 di SMP Negeri 4 Ulu Gabo. Dan inilah kartu saya, dan saya akan segera reaksi melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih, saya ucapkan salam, Yahoo, Shalom. Jadi sebagai persiapan kami harus menyiapkan video pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran di kelas. Jadi saya juga sudah menyiapkan RPP. Jadi saya mau ini RPP-nya sekali aja. Iya. 20 menit sampai pertemuan. Iya. Baik. Ada yang perlu? Iya. Baik, saya akan memulai pembelajarannya. Semoga bisa juga mendukung dalam doa supaya nanti nilai UKI bisa maksimal. Amin. Kita akan dukung habis. Amin. Bagaimana, masih sehat? Semangat? Semangat! Ya, puji Tuhan ya. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kita, pertama kita akan berserah diri di dalam tangan Tuhan. Saya minta kepada anak Bapak untuk membawa ke dalam doa. Saya minta ini dalam doa, dan satu lagi nanti belakang. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Amin. Saya dulu kembali. Sebelum saya melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini, maka saya minta absen untuk diserahkan sama Bapak. Saya absen apabila Bapak sekalian. Kali ini kita akan belajar dengan materi pembelajaran yaitu laporan hasil observasi. Ya, materi kita pada hari ini teks laporan observasi. Nah, sebelum kita melanjutkan, ya, materi kita ini ada di bab 4, yaitu mengibas, ya. Mengibas ilmu dalam laporan hasil observasi. Ya, jadi pada hari ini Bapak akan mengajarkan materi tentang teks laporan hasil observasi. Nah, perlu juga siswa kami. Sinonim kata dari observasi adalah klasifikasi. Ya, klik ada plus. Sinonim kata observasi yaitu pengamatan. Ya.
pengamatan. Apa yang diamati ya? Silakan. Saya Pak. Ya. Silakan. Ini baca di atas. Teks lapor. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Tujuan pembelajaran yaitu pertama, siswa kami mampu mengidentifikasi informasi yang terdapat dalam laporan hasil observasi. Ya, dari buku pengetahuan, yang dibaca dan didengar. Nah, yang kedua, siswa kami mampu menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Bisa mengulangi tadi apa yang dimaksud dengan teks laporan observasi? Silakan. Yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Teks laporan observasi juga Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ada 6 kelompok. Kelompok yang kedua, silakan kelompok. Ya, ini nanti dituangkan di halaman. Ya, suaranya dong, jangan. Baik, ruang diskusinya sudah selesai ya. Oke, berikan aplaus buat kalian semua. Pertama, sudah diamati videonya tadi? Sudah dibaca juga teks laporan observasi? Nah, sekarang siswa kami mengidentifikasi informasi yang terdapat di video dulu. Oke? Nah, silakan. Siapa yang memulai? Kelompok 1 ya? Oke, kelompok 1. Berikan aplaus buat kelompok 1. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1 sesuai yang kami amati. Dalam video tersebut kami melihat ada tradisi lompat batu yang degradasi, bantuan Perhatian pemerintah terhadap budaya diberikan bantuan berapa? 50 juta. 50 juta rupiah dari Kementerian Sosial Dan ciri-cirinya. Baik, berikan aplaus buat. Oke. Ada lagi dari kelompok lain? Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami untuk menjawab soal yang ada di LKPD ini. Setelah kami membaca teks laporan hasil observasi, terdapat soal nomor 1. Jelaskan yang menjadi ciri-ciri teks laporan hasil observasi pada teks di bawah ini. Yang menjadi ciri-ciri teks laporan hasil observasi adalah pernyataan umum, kalimat definisi, paragraf bagian, paragraf manfaat, dan bersifat objektif, global, bersinonim dunia. Kalimat utamanya yaitu
pentingnya pendidikan Indonesia. Nomor 2, tentukan gagasan utama atau pokok atau kalimat utama setiap paragraf yang telah dibaca di atas. Paragraf pertama yang dibahas adalah pendidikan adalah investasi jangka panjang yang harus diperhatikan, disiapkan, dan diberikan sarana dan prasarananya dengan baik. Terdapat pada kalimat kedua. Paragraf keempat yang dibahas adalah lembaga pendidikan juga berfungsi sebagai sarana, alat atau cara untuk mengembangkan kepribadian emosional moral. Kalimat utamanya terdapat di kalimat nomor 4. Kalimat paragraf yang kelima yang dibahas yaitu semoga dengan pendidikan kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Kalimat umumnya terdapat di kalimat nomor paragraf terakhir. Oleh karena itu, dengan kita menyadari bahwa pentingnya pendidikan, diharapkan Berikan aplaus. Ada yang menanggapi? Ada, Pak. Ya, silakan. Ini. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 3 untuk menanggapi hasil diskusi kelompok 2. Menurut kami kelompok 3, hasil diskusi kelompok 2 sudah sesuai dengan di LKPD dan ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ya, berikan aplaus buat kelompok. Saya beri kesempatan kepada kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 6 kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk menjawab soal yang ada di LKPD ini. Kami telah membaca laporan hasil observasi. Terdapat yang menjadi ciri teks laporan hasil observasi dalam laporan hasil observasi pada teks di bawah ini. Yang menjadi ciri teks laporan hasil observasi adalah terdapat pertanyaan umum, kalimat definisi, paragraf bagian, paragraf manfaat, dan bersifat objektif, global, bersinonim, dunia, universal, bersinonim. Objek yang diceritakan adalah objek tunggal ditulis secara lengkap dan sempurna. Dan pokoknya adalah pentingnya pendidikan Indonesia dan tentukan gagasan utama atau pokok atau kalimat utama setiap paragraf yang telah dibaca di atas. Yang menjadi gagasan pokok pada kalimat utama adalah pentingnya pendidikan merupakan hal yang paling penting untuk anak atau kita karena pendidikan suatu jenjang mendidik karakter kita. Demikian hasil diskusi kami kelompok 6. Jika ada yang menanggapi dari kelompok lain atau Bapak Guru kami persilakan. Ya, berikan aplaus kepada kelompok 6. Nah, jadi siswa kami sudah mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu mengenai teks laporan hasil observasi. Nah, jadi tentunya siswa kami sudah memahami bagaimana contoh teks laporan hasil observasi. Nah, jadi untuk itu supaya lebih siswa kami memahami teks laporan hasil observasi, siswa kami tadi sudah membaca teks laporan observasi tersebut. Jadi judulnya apa? Pentingnya Pendidikan Indonesia. Ya, yang dibahas di paragraf 1 mengenai apa? Pendidikan merupakan hal yang paling penting untuk anak atau kita. Pendidikan suatu jenjang mendidik kita. Bagus. Jadi demikian saja hasil diskusi kalian, dan mudah-mudahan siswa kami bisa memahami bagaimana teks laporan hasil observasi. Pertama yang dibahas tadi pendidikan. Bersifat
yang ada di paragraf 1 sampai dengan paragraf berikutnya. Sudah bisa dipahami anak-anak Bapak sekalian? Sudah. Untuk lebih memahami, saya akan menguji anak-anak Bapak semua. Secara individu, saya akan menggunakan soal, ada soal di sini seperti silakan dijawab nanti. Ya, dijawab. Apakah nomor 1 nanti jawabannya lagi A, B, A, dan nanti paragrafnya silakan dibaca. Semua ya? Ya, Pak. Oke. Ada soalnya, ada soalnya di sini, silakan dibaca lalu dijawab pertanyaannya. Sudah jelas? Bisa dipahami? Bisa. Oke, sesuai materi kita pada hari ini? Sesuai. Seperti kelompok ini, gimana? Tidak ada. Tidak ada ya? Silakan dibaca soalnya, dijawab. Ada di ya. Ini kelompok ini. Mana ya? Iya. Kalau Anda bisa menjawab itu, pasti kamu ini hebat. Kota A jawabannya nomor 1. Kan ada 10 butir soalnya kan? Ini udah siap? Jawaban nomor 1 itu terdapat di bagian A. Ya. Kemudian nomor 2, jawaban nomor 2, pentingnya Pendidikan. iya ya. Nah, jadi itulah yang menjadi jawaban dari hasil kita kerja kita pada hari ini. Itulah teks laporan hasil observasi. Nah, jadi demikian dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga siswa kami bisa ya memahami bagaimana teks laporan hasil observasi. Dan saya mohon LKPD yang sudah dikerjakan, saya minta kepada mewakili kelompok-kelompok untuk menyerahkan ke depan. Yaitu siswa kami sudah menentukan gagasan utama yang terdapat pada teks laporan hasil observasi. Atas perhatian anak-anak Bapak sekalian, saya ucapkan terima kasih, terima salam, selamat siang, Yahoo. Baik, sekarang kami persilakan untuk menutup pembelajaran ini. Kami persilakan untuk membawa kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi dengan judul Yesus kekasih jiwaku. 3 ya. Yesus, amin. Silakan dulu kembali dan siapkan. Selamat siang, boleh pulang. Kasih jalan ya. Ya, Pak. Lalu gitu.